Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang anak bernama Ardi. Ardi tinggal bersama ibunya Siti yang seorang penjahit dan ayahnya Agus seorang buruh yang bekerja keras di sawah milik orang lain. Mereka hidup sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Setiap hari, Ardi membantu ibunya menyiapkan benang dan kain, serta mencuci piring setelah makan. Pakaian Ardi selalu tampak lusuh, karena ibunya tidak mampu membeli baju baru untuknya, apalagi baju dengan merek ternama seperti yang sering dikenakan oleh anak-anak lain di sekolah. Namun, meskipun kehidupannya yang penuh keterbatasan, Ardi selalu ceria. Ia memiliki semangat belajar yang tinggi dan rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia senang membaca buku-buku yang dipinjamkan oleh guru di sekolah, terutama buku-buku tentang ilmu pengetahuan dan dunia luar. Ibunya selalu mengingatkan Ardi untuk tetap percaya diri dan berusaha yang terbaik, meskipun hidup tidak selalu mudah. Tetapi di sekolah, Ardi sering menjadi sasaran ejekan teman-temannya. Mereka menertawakan penampilannya yang sederhana dan kadang-kadang memanggilnya si anak miskin atau anak bodoh karena dia tidak mampu mengikuti permainan fisik seperti berlari atau bermain sepak bola dengan baik. Bahkan anak-anak yang sebelumnya ia anggap teman seringkali mengejeknya dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Saat pelajaran olahraga berlangsung, Ardi diminta untuk berlari dalam perlombaan sederhana. Meskipun Ardi sudah berusaha sekuat tenaga, ia tetap tertinggal jauh di belakang. Teman-teman sekelasnya mulai tertawa dan memanggilnya si pelari lambat. Satu kata yang paling mengena adalah bodoh, yang diucapkan oleh seorang anak bernama Rudi, yang selalu menjadi pemimpin kelompok pembuli di sekolah. Ardi merasa sangat malu. Ia merasa tubuhnya seperti terbungkus oleh rasa canggung dan ketidakmampuan, dan ia hanya bisa menundukkan kepala, berusaha menahan air mata. Setiap malam setelah kejadian itu, Ardi menangis dalam diam. Tidak ingin ibunya tahu bahwa anaknya diperlakukan demikian. Ia bertanya-tanya mengapa dirinya selalu berbeda, mengapa ia tidak bisa seperti teman-temannya yang lain, yang selalu terlihat bahagia, bebas, dan diterima oleh semua orang. Suatu malam, ketika Ardi sedang duduk di sudut kamarnya, membaca buku yang diberikan ibunya beberapa tahun lalu, ia menemukan sesuatu yang mengubah pandangannya. Buku itu berisi tentang orang-orang besar yang pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidup mereka, seperti Thomas Edison yang gagal berkali-kali sebelum akhirnya menemukan bola lampu. Kisah-kisah itu mengajarkan Ardi bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan kegagalan bisa menjadi pelajaran berharga. Di halaman berikutnya, Ardi membaca tentang seorang ilmuwan yang menulis bahwa kegigihan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Itu seperti cahaya yang menyinari jalan Ardi. Ia sadar selama ini ia selalu menyerah pada ejekan dan hinaan, tanpa benar-benar berjuang untuk membuktikan dirinya. Pagi berikutnya, saat berjalan menuju ke sekolah, Ardi memutuskan untuk tidak lagi merasa terhina oleh kata-kata mereka. Ia akan belajar lebih keras, membantu teman-teman yang membutuhkan, dan lebih banyak berbuat baik tanpa mengharapkan pujian. Meskipun tak banyak yang berubah di luar, dalam hati Ardi mulai muncul sebuah tekad baru. Ardi mulai menunjukkan perubahan yang signifikan di kelas. Ia menjadi lebih rajin mengerjakan tugas-tugas dan lebih fokus dalam belajar. Jika ada teman yang kesulitan memahami pelajaran, Ardi dengan sabar menjelaskannya. Ia tidak menganggap mereka bodoh, melainkan merasa senang bisa membantu. Suatu ketika, Ardi membantu Rudi, anak yang dulu sering membulinya, dalam pelajaran matematika. Rudi yang awalnya canggung dan ragu, mulai merasa lebih baik karena penjelasan Ardi yang sederhana dan mudah dipahami. Namun, perbuatan Ardi tidak hanya terjadi di sekolah. Ia mulai membantu ibunya lebih banyak lagi di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel,
dan mencuci pakaian, serta belajar cara menjahit untuk sedikit membantu ibunya. Ardi selalu merasa bangga bisa memberikan sedikit meringankan beban ibunya yang bekerja tanpa kenal lelah. Di sekolah, teman-temannya mulai melihat perubahan pada Ardi. Mereka mulai menyadari bahwa meskipun Ardi berasal dari keluarga sederhana, dia memiliki kebaikan hati yang luar biasa dan ketekunan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Ardi tidak pernah membanggakan dirinya atau berbicara dengan sombong. Bahkan ketika ia mulai meraih prestasi akademik yang gemilang, ia selalu rendah hati, berbicara dengan lembut, dan tidak pernah memperlihatkan sikap angkuh. Ardi mulai dihormati oleh teman-teman sekelasnya, bahkan mereka yang dulu sering mengolok-ngoloknya. Setelah lulus SMA dengan nilai yang sangat baik, Ardi mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di sebuah universitas terkemuka di kota besar. Ibunya sangat bangga, namun juga khawatir karena mereka tidak memiliki banyak uang. Namun, Ardi mendapatkan beasiswa penuh berkat prestasinya yang gemilang, dan itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Di kota besar, Ardi menemukan dunia yang jauh berbeda dari desanya. Segala sesuatunya tampak lebih besar, lebih cepat, dan lebih kompetitif. Namun, Ardi tetap setia pada prinsip hidupnya. Ia selalu bekerja keras dan tidak pernah takut untuk bertanya atau mencari bantuan jika perlu. Ia belajar tentang teknologi, sains, dan juga kepemimpinan selama kuliah. Ardi juga aktif dalam organisasi mahasiswa dan selalu berusaha memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Meskipun ia sukses meraih gelar sarjana dan mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih menjanjikan, Ardi tetap rendah hati. Ia memilih untuk kembali ke desa kelahirannya dan membangun sesuatu yang lebih bermakna. Ardi mendirikan sebuah yayasan yang bertujuan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak, serta memberikan pelatihan keterampilan kepada mereka yang sering merasa terpinggirkan atau dibuli. Ia juga mengadakan program motivasi untuk anak-anak yang sering dibuli di sekolah, memberikan mereka rasa percaya diri dan keyakinan untuk mengejar impian mereka. Bertahun-tahun kemudian, Ardi menjadi seorang pengusaha sukses di bidang teknologi dengan beberapa perusahaan yang telah dia dirikan. Namun, yang paling membuatnya bangga adalah ketika ia melihat anak-anak dari desa yang dulu dibuli kini menjadi orang-orang sukses yang bekerja keras untuk mencapai impian mereka berkat bantuan yayasannya. Suatu hari, Rudi yang kini sudah bekerja di sebuah perusahaan besar datang menemui Ardi. Rudi meminta maaf untuk semua yang pernah dia lakukan kepada Ardi di masa kecil. Ardi hanya tersenyum dan berkata, "Rudi, kamu tidak perlu meminta maaf. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah kita belajar dan berusaha menjadi lebih baik." Ardi yang kini dikenal sebagai sosok inspiratif di banyak kalangan, sering diundang untuk berbicara di seminar-seminar dan berbagai kisah hidupnya. Namun ia selalu mengingatkan orang-orang, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita capai, tetapi tentang seberapa banyak kita dapat memberi manfaat bagi orang lain. Jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain, karena setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Ardi tetap hidup sederhana, berpegang pada nilai-nilai yang diajarkan oleh ibunya, dan selalu berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai orang yang sukses, ia tetap rendah hati dan terus membantu mereka yang membutuhkan, terutama anak-anak yang dulu mengalami apa yang ia alami, dibuang, dihina, dan merasa tidak berarti. Dan begitulah Ardi, anak yang dulu dibuli, menjadi contoh nyata bahwa ketekunan kerja keras dan kebaikan hati dapat membawa seorang mencapai kesuksesan yang lebih besar daripada sekedar kekayaan dan popularitas. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.